warnanya ini hitam ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat sore. Seperti biasa pada video kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat kompos ya. Namun pada video kali ini kita akan membuat kompos tanpa menggunakan bioaktivator ataupun starter tambahan seperti halnya MA4, Biotrend atau starter lainnya ya. Jadi kita akan menggunakan atau membuat kompos tanpa menggunakan bioaktivator ya. Dan untuk pembuatan kompos kali ini kita akan menggunakan atau memanfaatkan kulit buah menjadi pupuk organik padat atau kompos ya. Nah untuk kulit buahnya sendiri saya menggunakan, kebetulan saya memiliki rambutan yang sedang berbuah, jadi banyak sekali kulit rambutan yang berserakan, jadi saya kumpulkan kemudian akan saya gunakan menjadi kompos ya. Namun buat teman-teman yang tidak memiliki kulit rambutan, teman-teman boleh menggunakan atau membuat kompos dari bahan organik lainnya ya, seperti limbah rumah tangga atau sampah rumah tangga. Kemudian boleh juga menggunakan kulit buah lainnya ya, atau rumput-rumputan dan lain sebagainya. Intinya tidak menggunakan bioaktivator sebagai starternya ya. Bagaimana caranya? Langsung saja pada videonya. Oke, yang pertama kita siapkan wadah sebagai komposter. Di sini saya menggunakan ember bekas ya. Nah, ember bekas kita lubangi di bagian bawah seperti ini. Kemudian di bagian samping juga kita lubangi ya. Jika tidak memiliki ember seperti ini, teman-teman bisa menggantinya menggunakan karung atau goni ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan tanah ya. Tetapi carilah tanah yang tidak terbiasa terkena pupuk kimia. Kemudian usahakan cari tanah yang yang berwarna hitam ya, kehitam-hitaman seperti ini. Namun jika tidak memiliki, bebas ya, tanah seperti apapun tidak apa-apa. Atau sebaiknya gunakan tanah bekas bakaran sampah ya, itu juga bagus ya teman-teman. Tetapi bakaran sampah yang sudah lama ya, jangan yang baru. Kemudian siapkan arang sekam ya. Jika tidak memiliki, boleh menggunakan arang serbuk kayu atau serbuk gergaji, atau boleh juga menggunakan serbuk gergaji langsung ya, tapi sebaiknya arangnya ya teman-teman. Namun jika tidak memiliki juga, teman-teman boleh menggunakan abu bakar bekas pembakaran kayu atau bekas pembakaran apapun ya, sebagai sumber karbon ya. Kemudian kita siapkan bahan organiknya ya. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi, saya menggunakan kulit rambutan ya. Jadi sebaiknya kulit rambutannya agak kita rajang seperti ini. Kemudian kita masukkan tanah tipis saja seperti ini. Kemudian kita masukkan kulit buahnya, kulit rambutannya tipis saja seperti ini. Kemudian masukkan arangnya tipis saja seperti ini. Masukkan lagi tanahnya. Oh ya teman-teman, jika memiliki, teman-teman bisa menggunakan pupuk kandang ya, baik itu kohe kambing, kohe ayam, kohe sapi, dan juga kohe ternak lainnya. Atau teman-teman juga jika memiliki kompos, teman-teman bisa menggunakan kompos yang sudah jadi ya. Kemudian kita masukkan lagi kulit rambutannya. Masukkan lagi tanah tipis saja seperti ini. Kemudian masukkan lagi arangnya. Oke teman-teman, untuk menghemat waktu, jadi saya kira teman-teman sudah bisa melihatnya. Jadi lakukan hal serupa sampai wadahnya penuh ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Oke teman-teman, setelah penuh seperti ini, kemudian kita tutup di bagian atas menggunakan tanah ya.
Setelah penuh kemudian kita tutup ya, dan kita tutup menggunakan kain ya, atau boleh menggunakan karung supaya ada udara yang bisa masuk ya. Nah kemudian setelah kita lakukan penutupan seperti ini, kemudian kita tempatkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan air hujan ya, atau kita tempatkan di tempat yang beratap seperti itu ya. Kemudian jangan dibuka selama minimal 3 hari ya, jangan dibuka-buka selama minimal 3 hari. Kemudian setelah 3 hari nanti kemudian kita aduk ya teman-teman. Jika teman-teman lihat terlalu becek, karena apapun ceritanya yang namanya kulit rambutan itu mengandung air ya, kemungkinan besar nanti akan becek. Nah jika terlihat becek, maka teman-teman bisa tambahkan bahan organik kering seperti di awal tadi. Boleh menggunakan serbuk kayu atau arang serbuk kayu, atau juga arang sekam. Namun jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggunakan daun kering ya. Jadi daun kering kita jemur sampai garing, kemudian kita remas-remas supaya halus, lalu kemudian kita tambahkan ya, seperti itu. Kalau memiliki, teman-teman juga bisa menggunakan kokopit ya. Pokoknya bahan organik kering sebagai sumber karbon ya, itu penting ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu hasil selanjutnya. Nah setelah berhasil, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita perhatikan, nah ini adalah bekas dari kulit rambutan tadi, tapi sekarang dia sudah benar-benar lapuk ya, benar-benar sudah hancur. Nah teman-teman bisa lihat. Warnanya ini hitam ya teman-teman. Poros sekali. Ini sudah bisa kita gunakan ya teman-teman, baik menjadi pupuk tabur sebagai pupuk organik padat, atau juga menjadi campuran media tanam ya. Jadi bagus sekali untuk berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman buah, kemudian tanaman hias, tanaman cabai, atau tanaman sayuran lainnya. Jadi cocok untuk tanaman, berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan ya. Jadi sekarang kita akan coba taburkan. Kebetulan kita mempunyai tanaman timun ya. Nah jadi kita tabur aja seperti ini. Saya sarankan jangan ditanam ya, kita biarkan dulu beradaptasi dengan medianya ya. Setelah 1 minggu atau 3 hari pun boleh lah, baru kemudian kalaupun mau kita aduk silakan ya. Dengan memberikan kompos pada tanah atau pada tanaman kita, maka ada 3 hal yang sudah terpenuhi guna untuk menyuburkan tanaman. Yaitu yang pertama, dengan memberikan kompos kita sudah memperbaiki sifat fisik tanah ya. Kemudian dengan memberikan kompos kita juga sudah memperbaiki sifat kimia tanah, yaitu unsur hara ya, berupa unsur hara makro maupun mikro ya. Kemudian dengan memberikan kompos kita juga sudah memperbaiki sifat biologi tanah ya, karena di dalam kompos ini banyak sekali terkandung berbagai jenis mikroba ataupun bakteri baik yang nantinya akan mampu memberikan kesuburan pada tanah kita ya. Karena mikroba tersebut akan berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas, lalu kemudian juga berfungsi untuk mengurai unsur hara berupa fosfat maupun kalium yang ada di dalam tanah ya. Saya kira hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.